Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dihadiri malaikat, diliputi rahmat, turun kepadanya sakinah, dan dibanggakan Allah yang duduk di majlis itu di hadapan malaikatnya yang dekat dengan Allah. Baiklah, pada pembahasan kali ini adalah hadis yang ke-6 dari kitab Al-Jami' yang merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang menjilati jari sesudah makan, bagian yang kedua. An Ibni Abbasin
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memakan makanan, janganlah dia mengusap tangannya hingga dia menjilatinya atau menjilatkan tempatnya, tangannya tersebut kepada orang lain. Yal'aqaha itu menjilati sendiri, yul'iqaha itu menjilatkan kepada orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 5456, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2020. Sunnah menjilati tangan sesudah makan itu pada hari ini, pada zaman ini, termasuk salah satu ba'dus sunani syibhil mansiyah. Min ba'dis sunani syibhil mansiyah. Termasuk dari sebagian sunnah-sunnah yang terlupakan. Artinya terlupakan, ya sudah jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam, apakah zaman beliau, yaitu zamannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sunnah yang mulia ini apakah sudah jarang dilakukan sehingga beliau rahimahullahu ta'ala perlu memaparkan hadis yang mulia ini pada awal-awal bab adab. Hadis yang ke-6 termasuk bab awal setelah adabul majlis. Setelah adab majlis kemudian adab makan. Adab makan saja tidak umum, nanti ada pembahasan sendiri. Ini khusus menjilati jari sesudah makan. Padahal nanti ada bab sendiri, bab adab makan. Maka hendaknya menjadi perhatian kita. Barangkali selama ini belum kita lakukan, maka mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah yang mansiyah ini. Sunnah yang sudah dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Baiklah, kita akan membahas tentang urgensi dan hikmah dari anjuran
menjilati jari sesudah makan. Yang pertama, penjelasan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan jilid 4 halaman 240. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan alasan menjilati jari-jari dan menghabiskan semua yang ada di piring. Ini salah satu uslub nabawiyah, metode Nabi dalam memberi anjuran. Tidak hanya perintah, tidak hanya anjuran saja. Kadang beliau membawakan ilahnya, alasannya. Kenapa kita diperintahkan begitu? Kenapa kita dianjurkan melakukan suatu perbuatan? Termasuk menjilati jari sesudah makan. Yaitu sabda beliau, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi yubaraku lahu. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yadri, dia tidak mengetahui, la yadri, dia tidak mengetahui, fi ayyi ta'amihi, pada bagian makanan yang mana, yubarakulahu, yang diberkahi. Kita ingin di samping niat kita itu ibadah, ketika kita makan diniati sesuatu kebiasaan yang mubah. Kalau diniati ibadah, apalagi dijadikan wasilah, sarana untuk ibadah, maka sarana itu termasuk ibadah. Makan agar kita tidak lemah untuk melakukan ketaatan. Sahur misalnya, kalau tidak lemah berpuasa pada siang hari, maka kemudian kita meniatkan sahur untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik agar kuat. Maka sahur kita ibadah. Makan 3 kali, 2 kali sehari juga begitu. Yang kedua, kita ngalap berkah, mencari berkah dalam makanan yang kita makan. Yang masalah bagi kita pada bagian mana dari makanan itu yang ada berkahnya. Kalau begitu berarti kita kalau makan dihabiskan. Barangkali yang ada di jari yang tidak kita jilati itu, disitulah berkahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikian kepada kita. Karena mungkin berkah itu ada pada makanan yang tersisa di jari-jari. Kenapa Rasulullah menyampaikan dijilati jarinya sesudah makan? Rasulullah SAW perlu memberitahu. Karena barangkali berkah itu justru ada pada sisa makanan yang ada di jari.
Maka kan kemudian kita mikir, apalagi di piring, apalagi di nampan. Di jari saja kalau perlu dan memang dianjurkan dijilati. Barangkali berkah itu ada di piring, maka yang di piring pun dijilati dan dihabiskan dalam rangka memburu berkah, ngalap berkah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fiikum. Tuntunan ini dicela oleh orang yang merusak akal mereka dengan kemewahan dan gengsi. Mempengaruhi agar tidak melakukan hal yang demikian itu. Apakah tidak gengsi? Apalagi di hadapan orang lain. Barangkali kalau di hadapan keluarga sendiri, di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, tidak gengsi. Bagaimana kalau di hadapan mertua? Bagaimana kalau di hadapan atasannya? Nah, itu ujiannya. Maka mereka mengubah tuntunan Nabi tersebut dengan adat kebiasaan selalu makan sehingga kenyang. Sehingga karena alasannya sudah kenyang, gak ada itu menjilati jari. Diganti dengan makan sampai kenyang. Sehingga jadi alasan untuk tidak menghabiskan sisa makanan yang ada di piring atau di jari. Dan menyebarkan dugaan negatif, yaitu beranggapan bahwa menjilati jari-jari adalah perbuatan yang menjijikkan. Menjilati jari-jari merupakan apa? Perbuatan yang menjijikkan. Seakan-akan tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Bahwa yang dijilati dan sisa makanan yang dihabiskan di piring adalah bagian dari makanan yang disantap sendiri. Makanannya siapa? Jarinya siapa? Makanannya sendiri dari awal dia makan di piring itu bukan apa? Sisa makanan orang lain. Yang dijilati juga bukan jarinya orang lain. Apa alasannya untuk jijik? Kenapa? Kalau sisanya jijik, kenapa yang tadi dimakan tidak merasa jijik? Bagian makanan yang sisa makanan itu kan termasuk bagian dari makanan yang dimakan sebelumnya. Apabila semua makanan yang disantap tidak dianggap menjijikkan, tentunya sisa makanan yang ada di piring tidak menjijikkan. Sisa makanan yang ada di jari juga tidak menjijikkan. Kan sama makanannya dari awal juga itu. Yang di jari juga makanan yang dimakan dari awal. Kenapa? Kok disuruh menjilati sisa makanan yang sejak awal dimakan itu? Kenapa kok dibilang menjijikkan? Masuk akal enggak kalau begitu alasannya?
Begitu kalau mematahkan dugaan atau mungkin belum datang pengetahuan kepadanya, atau mungkin terpengaruh dengan tadi itu, ya, syubhat atau keraguan-raguan, sehingga bagi sebagian orang ya percaya saja. Jika demikian halnya, ya, kalau sisa makanan adalah bagian dari makanan yang dimakan sebelumnya dan tidak menjijikan, sisanya pun tidak menjijikan. Kenapa kok sisanya menjijikan? Emangnya sisanya orang lain? Sisa makanan dari orang lain kan sisanya makanan sendiri. Kenapa yang dijari menjijikan? Yang dijari pun yang merupakan bagian makanan yang sejak awal dimakan. Jarinya sendiri, bukan jarinya orang lain. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fiikum. Apabila demikian halnya, maka menjilati jari-jari dengan kedua bibir tidak masalah, tidak mengapa. Mengapa dimasalahkan? Aslinya tidak apa-apa, tidak masalah. Selama bibir dan jari-jari itu suci dan bersih. Kan tadi sudah cuci tangan ketika akan makan. Dan makanan yang dimakan juga bersih, nggak kotor. Dari awal sampai akhir makanannya bersih, makanannya suci, nggak terkena najis. Bibirnya juga bersih, suci, nggak terkena najis. Bagaimana? Kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan. Kita bikin atau ada analogi. Kadang-kadang, ini fenomena yang terjadi. Kita lakukan sendiri, kita juga melihat orang lain yang melakukan. Apa sih? Seseorang yang sedang berkumur-kumur, kadang-kadang memasukkan jarinya ke mulut. Ya enggak? Orang yang berkumur-kumur itu kadang-kadang kita sendiri, orang lain juga, itu kadang-kadang kalau berkumur memasukkan jari ke mulut. Kemudian dengan jari itu menggosok-gosokkan giginya. Ya, mungkin tidak setiap waktu bawa sikat gigi, bawa siwak. Mungkin baru makan apa, selilit ya. Ada selilitnya. Dan memasukkan jari itu ke dalam mulut bagian dalamnya. Enggak sampai di depan saja, kadang sampai dalam. Pakai jari. Orang lain yang melihat itu, ada orang berkumur, kemudian memasukkan jarinya ke mulut, menggosok-gosokkan gigi, bahkan sampai ke bagian dalamnya, bagian dalam mulutnya. Tanpa ada seorang berakal yang menganggapnya itu menjijikkan. Atau sebagai perilaku yang buruk, nggak ada. Apa ada? Bahkan kita sendiri yang melakukan. Ya kan? Kalau berkumur, memasukkan jari ke dalam mulut. Menggosok-gosokkan gigi dengan mulut itu. Tapi tidak ada seorang yang berakal pun menganggap perbuatan itu menjijikkan. Perbuatan itu adalah salah satu perilaku yang buruk. Walaupun dilakukan di hadapan orang lain. Nah,
Karena memang mayoritas orang itu tidak menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang menjijikkan atau termasuk perilaku yang buruk. Yang demikian itu tidak berbeda dengan menjilati jari-jari dengan kedua bibir. Tidak ada beda. Apa bedanya? Jarinya sama, bibirnya sama, mulutnya juga sama. Kok kalau menjilati makanan itu kok dibilang menjijikkan? Lah kalau kumur, mungkin baru dibangun tidur ya. Mungkin baru bangun tidur. Atau baru makan apa. Yang demikian itu ya, dengan menjilati makanan, sisa makanan dengan kedua bibir, baik secara kasat mata itu berarti bisa dilihat, maupun pertimbangan akal manusia, tidak berbeda. Apa yang berbeda? Yang membedakan itu apa? Kalau tidak berbeda, ya juga dalam mengkategorikan sesuatu itu menjijikkan atau tidak, ya harus sama. Tidak berbeda antara memasukkan jari ketika berkumur dan menjilati jari ketika sudah makan, itu tidak berbeda. Baik secara kasat mata maupun pertimbangan akal, tidak berbeda. Tidak berbeda. Kalau tidak berbeda, kenapa kategorinya dikategorikan berbeda? Kalau yang berkumur tidak ada orang bilang itu menjijikkan, kenapa menjilati makanan dibilang menjijikkan? Makanannya suci bersih, ya, jarinya suci bersih, bibirnya juga suci bersih. Apa yang dibilang menjijikkan itu bagian apanya? Yang di mana yang menjijikkan itu? Wallahu a'lam. Ya, demikian penjelasan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'alimus Sunan jilid 4 halaman 240. Sekarang kita mendengarkan penjelasan dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan hadis tersebut mengajarkan tentang adab-adab yang baik. Ini indah syariah, menurut pandangan syariah itu adab yang baik. Masa kok ada sebagian kaum muslimin itu menjijikkan? Ini adab yang baik. Memang yang mengucapkan siapa? Ulama hadis abad ini. Itu adab yang baik. Kenapa kita bilang itu menjijikkan? Ini adab yang baik. Sama sekali tidak itu kurang baik, apalagi sampai menjijikkan. Adab yang baik. Adab yang baik ketika makan. Di antaranya menjilati jari dan mengusapkan jari-jari ke atas piring. Kemudian menjilati jari-jari tangan tersebut. Jadi dilap pakai jari, kemudian dijilati. Ini adab yang baik ketika makan. Kenapa kok bilang itu tidak baik? Apalagi menjijikkan. Indal ulama, menurut pandangan ulama, itu adab yang baik ketika makan. Adab yang baik ini dilalaikan. Nah, tadi mansiyah itu dilalaikan. Terlupakan. Sebagian sunnah yang mansiyah. Yang dilupakan. Sebagian kaum muslimin melalaikan. Dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini.
Maka kalau seseorang menghidupkan sesuatu yang dilalaikan, menghidupkan waktu, sebagian orang itu melalaikan, itu lebih utama daripada yang banyak melakukan. Makanya sholat malam itu kenapa lebih utama? Kenapa? Karena wanasunya, manusia pada waktu itu kebanyakannya tidur, ya enggak? Kok ada orang yang ambil wudhu kemudian sholat? Tidak usah jauh-jauh, yang satu ranjang pun masih tidur, ya enggak? Istrinya sudah bangun, suaminya masih ngorok. Anaknya sudah bangun, ayahnya masih ngorok. Wanasunya, orang yang sholat malam, wanasunya, padahal orang manusia pada saat itu kebanyakannya niam, tidur. Kemudian di pasar, kira-kira di pasar orang banyak zikir apa enggak? Kalau di masjid zikir antum atau kita zikir di masjid itu, di pasar itu lebih baik daripada zikir di masjid. Kenapa sih? Dalam hal apa? Karena di pasar itu banyak orang lalai, tidak banyak zikir. Kok kita banyak zikir? Itu lebih utama. Karena tempatnya sebagian besar orang lalai di situ. Kalau zikir di masjid ya memang orang di masjid masa nggak zikir. Coba kalau zikir di pasar. Itu lebih utama daripada zikir di masjid. Dalam hal apa? Ketika itu kebanyakan manusia dilalaikan dari zikir. Kebagian apa? Ngitung bati. Lalai. Sya'ban juga banyak yang dilalaikan. Karena dari bulan Rajab itu bulan haram, kemudian setelah Sya'ban itu Ramadan. Nah, tengah-tengahnya ini banyak dilalaikan. Makanya justru ibadah pada bulan Sya'ban itu lebih utama. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang terlalaikan. Orang kebanyakan Rajab. Kenapa Rajab? Bulan haram, bulan mulia. Kemudian setelah Sya'ban bulan Ramadan. Nah ini terjepit antara Ramadan dengan Rajab. Makanya beramal pada bulan Sya'ban itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena banyak orang-orang yang lalai. Tidak menganggap ya. Maksudnya tidak melihat keutamaannya, semangatnya juga beda. Makanya itu tadi. Kalau kita menghidupkan sunnah manusia, sunnah yang terlalaikan, tentunya akan mendapat poin pahala tersendiri daripada sunnah yang mayoritas masih dilakukan oleh kaum muslimin. Itu keutamaannya. Mungkin waktunya, mungkin perbuatan amalannya sendiri yang mansiah, yang terlalaikan. Nah, dalam pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sunnah menjilati jari sudah makan pada zaman beliau, padahal beliau sudah wafat berapa tahun yang lalu. Ketika beliau masih hidup pun, beliau melihat bahwa sunnah yang mulia ini min ba'di sunan mansia. Min ba'di sunanil mansia. Sebagian sunnah yang terlupakan. Mereka itu justru mengikuti budaya orang-orang kafir bangsa Eropa. Mereka yang mengikuti kebanyakan kaum muslimin mengikuti bukan sunnah yang mulia ini.
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan 3 kurun terbaik, 3 umat terbaik. Tapi justru mengikut budaya orang-orang bangsa Eropa. Makanya telah terjadi beberapa hal pada hari ini, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ya sedepa demi sedepa, sejengkal demi sejengkal, kaum muslimin mengikuti cara-cara, adat, kebiasaan, budaya-budaya ahli kitab. Sampai masuk ke lubang biawak gurun saja mereka ikut. Padahal kita kalau tahu kadal gurun itu rumahnya itu belak-belok. Menuju lubangnya itu bukan plung, lubang ketemu rumahnya, tidak, belak-belok di dalam itu. Nah, seperti itu saja kaum muslimin ikut mengekor. Bukan hanya yang lurus-lurus saja, yang belak-belok masuk tanah, kemudian belak-belok mengikut ahli kitab. Saking apa? Tutupnya. Itu gambarannya begitu. Sampai masuk ke lubang biawak saja kaum muslimin mengikuti ahli kitab. Padahal kalau lihat itu tadi lubangnya itu, di liangnya itu, masuk liangnya itu belak-belok di dalam tanah itu ikut itu kaum muslimin itu sampai seperti itu. Itu pada akhir zaman. Dan sudah terjadi beberapa fenomena kaum muslimin mengikuti cara-cara mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Mengikuti budaya orang-orang kafir bangsa Eropa, mengikuti perilaku-perilaku mereka yang memandang apapun dari sudut materi. Nah ini materialisme. Padahal jangan melihat dohirnya. Apa keuntungan materi? Ya kan? Jangan kita orang muslim itu melihat sesuatu itu hanya dengan sudut pandang materi. Mengikuti keyakinan mereka yang tidak mengakui adanya zat pencipta. Dan tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh zat yang maha pencipta itu. Ya, pada kajian sebelumnya sudah disampaikan. Kalau seorang muslim sampai menjilati jari sisa dari sisa makanan sampai menjilati jarinya sesudah makan itu adalah salah satu bentuk syukur nikmat. Salah satu bentuk syukur nikmat. Menghargai nikmat dari Allah. Tidak semua orang begitu mudah mendapatkan makanan. Kalau kita, alhamdulillah diberi kemudahan. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, yang sedang dilindung bencana itu ada itu yang kemarin berita wallahu a'lam benar apa tidak, itu di Pati itu banjir sudah lama katanya dapat nasi bungkus cuma 1 kali. Dapat pembagian nasi bungkus 1 kali, banjir surutnya itu lama. Itu bagaimana itu? Kita kan berpikir seperti itu. Kita nggak kebanjiran, makanan sudah siap, lauknya juga ada. Kalau beli ada uangnya tinggal beli. Itu saudara kita itu. Yang banjir itu mendapat bantuan nasi bungkus katanya hanya 1 kali. Nggak tahu selama berapa hari itu. Bagaimana mau masak ada berasnya. Berasnya mungkin kebanjiran. Mau duit ada duit tapi gimana? Mau belinya di mana?
Jadi bukan kita melihat secara dohir itu sisa makanan. Sisa makanannya ada di jari. Itu adalah salah satu nikmat Allah. Kalau dihadapkan pada nikmat Allah, maka tuntutan bagi kita itu adalah untuk mensyukurinya. Tidak memandang remeh nikmat Allah. Sekalipun hanya sisa makanan di jari. Sekalipun hanya sisa makanan yang ada di piring. Walaupun itu hanya sisa, kita tidak punya kekuasaan untuk menciptakannya. Ya enggak? Makanya kemudian kita sebagai seorang muslim beriman kepada Zat yang Maha Pencipta. Itu penjelasan dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadhis Shalihin jilid 6 halaman 227. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa faedah. Terkandung beberapa faedah. Makanya kadang-kadang setiap mu'alif, pengarang, penyusun buku itu memandang atau melihat kitab yang telah dikarang sebelumnya. Apa yang belum disampaikan atau dipaparkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Wallahu a'lam, barangkali Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala perlu menyampaikan faedah yang mungkin belum disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin sebelumnya. Yang disebutkan oleh sebagian dokter. Beberapa faedah menjilati tangan sesudah makan itu disebutkan oleh sebagian dokter. Apa? Ujung-ujung jari pada saat makan mengeluarkan zat-zat yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Pada saat itu para sahabat tidak bertanya apa hikmahnya. Bagaimana hikmah dalam kesehatan? Enggak ada yang bertanya begitu. Lihat Rasulullah melakukan itu. Kemudian sebelumnya Rasulullah SAW juga bersabda tentang hal itu. Mereka melakukan. Ternyata di kemudian hari Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan tentang hikmahnya. Bahwa pada saat makan, ujung-ujung jari itu mengeluarkan zat-zat yang sangat membantu proses pencernaan makanan. Karena itu, menjilati jari setelah makan mempunyai dua faedah sekaligus. Dua faedah sekaligus. Apa? Faedah yang pertama. Faedah syar'i. Faedatun syar'i. Faedah syar'i. Yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan mencium Hajar Aswad, ya, saya yakin kamu ini batu tidak ada kekuatan untuk mendatangkan mudarat dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat.
Tapi saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya cium. Apa faedahnya? Jadi tidak setiap apa itu sunnah aturan itu ada faedah yang bisa dirasakan langsung. Faedahnya mengikuti sunnah. Faedah syariah, faedah diniyah. Faedah diniyah, faedah syariah. Apa? Mengikuti sunnah. Mengusap kaos kaki. Jadi kalau sakit atau safar pas musim dingin itu pakai kaos kaki. Kalau wudhu tidak perlu kalau belum batal. Kalau lagi makai itu masih punya wudhu, itu kalau hawanya dingin itu tidak perlu dilepas kaos kakinya. Itu yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Mestinya yang kotor itu bagian bawah, bagian atas, bagian atas yang diusap. Kenapa begitu? Ya karena Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ini faedah syariah. Tidak pakai rasio. Dan tidak mesti ada faedah-faedah yang bisa dirasakan langsung. Sekalipun ya tidak ada faedah dalam dunia kedokteran, kan dahulu juga belum ditemukan. Ini baru mungkin beberapa tahun yang lalu. Tidak kemudian sudah lama fakta dalam dunia medis dan dunia kedokteran yang mengungkap tentang ada apa manfaatnya di balik seseorang itu menjilati jari ketika setelah makan. Faedah yang kedua, faedah dari aspek kesehatan, yaitu adanya zat-zat pada jari-jari yang keluar setelah makan yang sangat membantu dalam proses pencernaan makanan. Jadi justru keluarnya itu setelah makan, bukan dalam proses makan zat itu keluar. Setelah makan, makanya kalau setelah makan ya nanti mubazir dong. Hingga kita manfaatkan. Agar zat itu masuk maka dijilati. Karena justru zat itu ada pada jari itu kapan saatnya? Setelah makan. Nah, sekaligus menghabiskan sisa makanan yang ada di jari, sekaligus memasukkan zat-zat yang keluar atau yang ada pada ujung jari itu yang nantinya akan membantu proses pencernaan makanan. Masya Allah, seperti itu. Ajaibnya itu keluarnya setelah makan. Apa? Zat yang akan membantu proses pencernaan. Kita yang belajar biologi mungkin ya dari SD sampai nggak tahu mahasiswa kuliah fakultas biologi ada enggak fenomena, hikmah dari fenomena ini. Kalau saya dari sampai SMA jurusan IPA ya nggak ada. Ya mungkin di jurnal laporan penelitian dari kedokteran. Kadang-kadang dokter kafir yang meneliti, kemudian hidayah dari Allah, akhirnya dia masuk Islam. Ada beberapa mu'alaf dari kalangan
medis, kesehatan, hidayah masuk Islamnya itu karena diberi ilham oleh Allah tentang hikmah dari tuntunan Islam. Yang jadi prinsip bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, tidak menjadikan niatnya semata-mata untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Malah ada hadis, ya, berpuasalah agar sehat. Itu bukan hadis yang sahih. Walaupun banyak dokter yang mengakui bahwa puasa itu menyehatkan badan. Tapi kita sebagai seorang mukmin, berpuasa itu bukan apa? Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apa saja. Niat yang paling utama. Niat yang paling utama bagi seorang mukmin adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladaninya. Itu niat yang utama. Apalagi kok jelas-jelas sunnah. Apalagi jelas-jelas sunnah. Kegemaran Rasulullah SAW itu saja. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu setelah tahu Rasulullah suka timun, dia sebelumnya nggak doyan timun. Anas bin Malik itu berusaha agar senang timun karena melihat Rasulullah itu senang timun. Ya. Anas bin Malik kan meladeni beliau itu kan 10 tahun, tahu kebiasaan-kebiasaannya, kesukaannya apa. Itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu bukan sunnah. Tapi karena dia itu ingin menyamai. Kalau kita kan sunnah apa bukan? Alah, sunnah aja kok. Walaupun kebiasaan. Kalau itu kebiasaan, kenapa kita niru-niru kebiasaan pemain bola kok? Kalau mengerti kebiasaan Rasulullah kok enggak? Magnetnya kok enggak sekuat ya? Wah, pemain bola idola itu sampai beli kaosnya itu, seragamnya jersey ya, jersey itu seragam bola itu. Sampai begitu. Ini jelas-jelas sunnah. Jangan kok sunnah tadi diceritakan apa? Kebiasaan pribadi Rasulullah, kegemaran pribadi Rasulullah SAW saja para sahabat ingin. Yang tadinya suka ingin nyoba-nyoba. Yang tadinya tidak suka mungkin tidak doyan. Begitu. Sebab dengan itu dia akan mendapatkan kesehatan hati. Kesehatan hati ini loh yang akan mempengaruhi kesehatan. Sesungguhnya ada segumpal daging pada tubuh itu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik semuanya. Kalau kita mengikuti sunnah, itu yang sehat itu hati. Kesehatan hati. Masya Allah ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala itu sedemikian dalam hikmah dari Allah tentunya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu akan mendapatkan kesehatan hati. Tidak bertanya, apa sih pengaruhnya untuk
mungkin matanya sarafnya apa-apanya. Tapi ini yang lebih penting, kesehatan hati. Dan amalan hati itu adalah lebih utama daripada amalan dohir. Sama-sama ikhlasnya. Tapi sama-sama amalannya secara dohir. Tapi apakah sama keikhlasannya? Nah, ikhlas itu apa? Amalan hati. Tapi tidak kemudian yang penting kan hatinya baik. Nah, Allah melihat hati dan amalnya. Tetapi yang menentukan adalah hatinya. Tidak. Kemudian ya itu tadi, yang penting hatinya baik tapi amalannya tidak baik. Ya nggak mungkin. Kalau hatinya baik, insya Allah amalannya baik. Ketika manusia begitu antusias mengikuti tuntunan Nabi SAW, niscaya imannya akan semakin kuat. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Ta'ahnya itu apa? Ta'ahnya kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan, arahan, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Sebaik-baik petunjuk apapun, petunjuk apapun, apakah mengenai masalah akidah, ibadah, muamalah, pasti petunjuk dari beliau itu adalah petunjuk yang paling baik. Kemudian hal yang kedua, memakan makanan yang terjatuh setelah dibersihkan. Jadi menjilati jari setelah makan. Yang kedua, memakan makanan yang terjatuh setelah dibersihkan. Tadi yang di jari, bagaimana yang jatuh? Dibersihkan kalau memang kotor. Jatuh di meja makan atau jatuh di lantai. Paling kan sudah disebutkan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu lantainya tuh tanah, masjidnya juga tanah. Sampai kalau sedang sholat atau habis sholat itu ininya itu jidatnya itu kotor karena atau lantainya basah, lantainya tanah. Lantainya Masjid Nabawi kan tanah waktu itu. Nah, itu saja diambil itu. Nah, sekarang apa ada? Ya masih ada mungkin, tapi kan sudah jarang rumah yang lantainya tanah. Ketika itu yang lantainya itu masih tanah, rumah, tempat, masjid itu masih tanah. Toh para sahabat itu mengambil makanan yang jatuh di tanah. Lah ini di lantai, lantainya habis dipel, bersih. Kok nggak mau ngambil, kok nggak mau dimakan. Kalaupun kotor kok nggak mau bersihkan. Masya Allah. Wah sahabat itu loh. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan piring setelah makan. Kemudian bersabda, "Innakum la tadruna fi ayyihil barakah." Sesungguhnya kalian tidak mengetahui
Fi ayyihil barokah, pada bagian makanan mana yang mengandung berkah. Di bagian makanan yang mana yang mengandung berkah. Mungkin tidak kalau ada pada bagian makanan yang jatuh. Mungkin. Yang jatuh di meja makan. Mungkin. Yang jatuh di lantai. Mungkin. Justru pada makanan yang jatuh itu yang mungkin ada berkahnya. Makanya jatuh pun diambil. Karena kita ingin makanan yang kita makan itu mengandung berkah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ida waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha minal adha wal yakulha." Lihat, falyakhudha wal yakulha wala yad'ha lisyaitani wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2033 dan juga ada dalam kitab Sunan Ibni Majah dengan nomor hadis 3270. Hadisnya sahih. Apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah falyakhudha, ambillah makanan yang jatuh itu. Bagaimana? Falyumit. Kemudian maka nabiha minal ada, bersihkan kotorannya. Falyumit maka nabiha minal ada, bersihkan kotorannya. Telaten gitu loh, ya. Sampai setelaten itu dalam menghargai nikmat makanan. Jatuh kotor dibersihkan. Ambil falyakhudha, ambil makanan yang jatuh itu. Setelah dilihat kotor dibersihkan. Wal yakulha, lalu makanlah. Masya Allah. Padahal di piring masih banyak. Apa? Ya sudah habis dulu ya mungkin yang di piring ya. Karena setelah makan. Atau dalam proses makan. Kalau kotor, bersihkan. Falyumit, maka bersihkan. Maka nabiha minal ada. Kalau ada kotoran di makanan itu. Setelah itu, wal yakulha, lalu makanlah. Wala yaddaha lisyaiton. Janganlah dia membiarkan makanan itu disantap oleh setan. Kalau tidak diambil, itu yang ngambil setan. Begitu. Jadi, ya yang pertama, barangkali disitulah ada berkahnya. Yang kedua, kalau tidak diambil, akan diambil setan. Masa kita ridho setan ngerusui makan kita. Kemudian, wala yamsah yadahu bil mindil. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan. Ya, dengan serbet. Atau tisu. Atau cuci tangan. Sebelum dia menjilati jari-jarinya lebih dulu. Tidak diusap itu jarinya dengan tisu. Tidak dicuci itu jarinya dengan cuci tangan. Tidak diusap jarinya dengan serbet sebelum dijilati. Masih kotor jarinya, masih ada nasinya, masih ada bekas kuahnya. Tidak kemudian
Buru-buru dicuci tangannya, diusap dengan tisu atau serbet makan. Karena dia tidak mengetahui di manakah keberkahan makanan itu ada. Jadi kalau tidak diambil, disambar oleh setan. Kalau diusap, barangkali yang diusap itu ada berkahnya. Jadi dua-duanya jelek kan? Tidak dapat berkah, mungkin tidak dapat berkah. Karena bisa jadi makanan yang tidak diambil itu ada berkahnya. Kemudian yang kedua diambil oleh setan. Karena tidak diambil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari hadis-hadis tersebut. Ya, tadi kan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi salah satu kitabnya adalah kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Dalam hadis-hadis itu tersebut ada beberapa sunnah, ada beberapa adab ketika makan. Di antaranya yaitu disunahkan memakan makanan yang terjatuh setelah dibersihkan. Tidak ada itu alasan kotor. Ya kotor yang dibersihkan. Masa kotor dimakan? Ya dibersihkan. Falyakulha. Kalau sudah dibersihkan, dimakan. Jika makanan tersebut tidak terjatuh pada tempat yang bernajis. Nah sekarang kalau kena najis gimana? Jika makanan itu terjatuh dalam tempat yang bernajis, maka dia harus dicuci dahulu. Dicuci dulu, dihilangkan najisnya. Masya Allah. Mau enggak kita itu? Kena najis, najisnya dibersihkan, dimakan. Ya Allah, ya Rabbi, apa enggak ada makanan yang lain? Itu kan kita komennya begitu. Ya Allah ya Rabbi, kena najis saja dibersihkan najisnya kemudian dimakan. Apalagi hanya sekedar kotor. Kotor kan belum tentu najis. Ini coba lihat nih. Yang menjelaskan siapa ini? Ini ulama besar mazhab Syafi'i. Ya Allah ya Rabbi, segitunya loh telatennya itu. Apa ada umat Islam zaman sekarang ini kena najis saja dibersihkan, najisnya dimakan. Apalagi sekedar kotor. Maka ia harus dicuci lebih dulu jika memungkinkan. Kalau dicuci kemudian masih bisa dikonsumsi, ya memungkinkan masih dikonsumsi, dan dimakan. Kalau mungkin dicuci tambah ambiar, ya tidak memungkinkan untuk dimakan. Berarti kan ada kan jenis makanan tertentu dicuci. Roti kalau dicuci gimana? Kerupuk kalau dicuci gimana? Ya mempem lah. Ya. Kerupuk kena najis, dibersihkan yang mempem. Ya contohnya begitu. Kalau memungkinkan, bersihkan itu kalau kena najis. Kotor kalau kotor. Jika memungkinkan, dimakan. Nah ini. Kalaupun tidak dimakan, nah ini nih. Ini arahan ulama ini. Agar yang tidak dimakan itu tidak dimakan setan. Nah bagaimana caranya? Masya Allah. Ulama itu dalam mengajarkan itu complete plate. Orang complete plate. Jadi tidak ada ruang kita untuk apa? Bikin apa? Alasan ini itu. Oke. Kalau ternyata tidak memungkinkan itu makanan dicuci tambah ambiar misalnya, tidak memungkinkan untuk dimakan, sebaiknya dia memberikan kepada hewan. Nah ini loh.
Jangan dibiarkan saja, nanti setan yang makan, maka diberikan kepada binatang. Kan mending ya. Kita yang tidak makan, yang makan binatang, bukan setan. Tadi kan kalau tidak diambil oleh setan. Nah, bagaimana supaya tidak diambil setan dan tidak dimakan? Diberikan kepada hewan. Janganlah meninggalkannya untuk setan. Ya Allah ya Rabbi. Begitu tuntunannya. Dibersihkan. Kalau tidak memungkinkan untuk dimakan, diberikan kepada hewan. Jangan dibiarkan. Nanti akan dimakan oleh setan. Diberikan kepada hewan. Insya Allah lebih bermanfaat. Dan kita tidak memberi peluang setan. Makanya kan setannya orang yang ngikuti orang mukmin, orang Islam kan kurus-kurus. Ya, soalnya nggak bisa itu ikut makan. Apa mending ikut makan, apalagi ikut makan, sisa makanan saja tidak ada yang keduman. Nggak keduman. Kalaupun ada tidak dimakan, diberikan kepada hewan. Oleh apa setan? Nggak ada. Makanya gering-gering, kurus-kurus setannya yang mengikuti orang mukmin itu. Kemudian yang ketiga, menjilati nampan, bejana, dan wadah lainnya. Jadi pertama tadi menjilati jari sesudah makan, kemudian memakan makanan yang terjatuh setelah dibersihkan. Yang ketiga, menjilati nampan, bejana, dan wadah lainnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir radhiyallahu taala anhu sebelumnya. Pada pembagian atau bagian pembahasan masalah sebelum ini. Juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amarona an naslutal qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kami untuk menghabiskan makanan yang ada di nampan. Makanya ya ini ya, kalau nampan itu kadang-kadang ya porsinya juga kalau kira-kira banyak ya dibantu. Misalnya yang nampannya satu sudah habis, masih bisa memungkinkan itu dibantu yang mungkin makannya pada sedikit. Kadang-kadang ada nampan yang belum habis, nggak ada yang menghabiskan. Setelah itu beliau bersabda, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghabiskan makanan yang ada di nampan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui fi ayyi ta'amikumul barokah, di bagian makanan mana yang ada berkahnya. Ngalap berkah. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Sarah Riyadhis Shalihin, Sarhu Riyadhis Shalihin, seharusnya seseorang menjilati sisa-sisa makanan dalam piring, periuk, atau bejana. Kalau perlu pancinya juga bersih. Ada nggak yang membersihkan panci sebelum kalau piring dah? Lah ini bejana. Jangan masih ada kuahnya di tempat asasa, ditaruh di tempat asasa. Nah ini.
Bukan hanya di piring ini. Di nampan, di bejana. Periuk. Kuali itu loh. Nah, kualinya ya bersih. Bibento. Tempat masaknya, tempat lauknya itu juga bersih. Jadi bukan piringnya saja. Sampai periuk, kuali, panci, dan sejenisnya itu juga bersih. Ya Pak Ahmad. Masak setiap hari. Kalau berkahnya buat untuk yang beli ya untuk yang bakule dibersihkan. Jika selesai makan maka jilatilah pinggirnya. Sebagaimana hal tersebut diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu di bagian makanan mana yang mengandung berkah. Namun disayangkan kata beliau, ternyata kebanyakan manusia memilah-milah makanan dan tidak mengamalkan sunnah ini. Ya, ini dah karena nggak pas, nggak cocok. Ya, kalau yang cocok ya sampai di bersih. Kalau nggak cocok, nah ini milah-milah ini. Masya Allah, saya ingin rahimahullah ta'ala melihat fenomena. Ada yang memilah-milah, ada yang tidak dihabiskan. Kalau mungkin cocok, kalau pas ya dihabiskan. Maka itu kita dapati di tepi-tepi piring masih tersisa makanan. Tepi-tepi piring masih ada makanan. Jadi menjilat itu dari pinggir. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala juga mengatakan menjilati sisa makanan di nampan, di bejana atau wadah yang lain yang sejenisnya termasuk amalan-amalan sunnah yang dilupakannya tadi itu. As-sunnah al-mansiyah. Makanya ada seorang syekh wanita yang membuat satu kitab sebagian sunnah-sunnah yang terlupakan. Di antaranya ya ini, menjilati jari. Rupanya wallahu a'lam mungkin sudah didahului oleh Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa menjilati sisa makanan di nampan, di bejana atau wadah lain yang sejenisnya adalah termasuk as-sunnah al-mansiyah. Apa itu? Amalan-amalan sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Sungguh hal itu amat disayangkan. Sangat disayangkan. Berarti berpotensi seseorang itu makan kurang atau bahkan mungkin tidak mendapat berkah. Kenapa? Karena bisa jadi yang tidak dimakan itu, sisa makanan itu justru disitulah ada berkahnya. Kalau yang habis kan, ya berkahnya ikut masuk. Zat yang keluar setelah makan di ujung jarinya juga ikut masuk yang akan membantu proses pencernaan makanan.
Berarti insya Allah memperpanjang umur organ pencernaan. Dibantu dengan zat tidak terlalu berat untuk mencerna makanan. Karena dibantu dengan apa? Dengan zat yang keluar dari ujung jari setelah makan kemudian dijilati. Sehingga zat itu masuk dengan makanan yang dimakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, sampai-sampai penuntut ilmu agama sekalipun, ya mungkin santri, ya mungkin ustadznya, apabila selesai makan dan masih ada makanan yang tersisa, mereka tidak menjilati piring mereka. Nah, ini kan sudah terjadi zaman Syekh Utsaimin masih itu. Bukan orang awam, penuntut ilmu agama sekalipun masih membiarkan sisa-sisa makanan yang ada di piring tidak dihabiskan. Yang demikian itu tentunya bertentangan dengan perintah Nabi. Nabi memerintahkan apa? Tadi yang jatuh pun dibersihkan kotorannya. Fal yakulha, maka makanlah kalau memungkinkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberi judul pada salah satu bab pembahasan dalam Syarah Sahih Muslimnya berdasarkan 3 masalah tersebut. Bab istihbab la'kul asabi wal qas'ah wal aklul luqmah as-saqitah ba'da mashi ma yusibuha min adan wa karahatu mashil yad qabla laqiha. Nah, kita akan tahu ini apa sih hukumnya. Kadang-kadang bab itu kan kesimpulan dari hadis-hadis yang akan dibawakan dalam bab itu. Termasuk ini apa? Bab sunnahnya menjilati jari-jari dan nampan, serta memakan makanan yang terjatuh setelah kotorannya dibersihkan, dan makruhnya membersihkan tangan sebelum dijilati. Berarti makruh. Kalau makruh, ya sebaiknya tidak dilakukan. Kalau tidak menjilati itu makruh, maka menjilati itu berpahala. Walaupun meninggalkannya tidak berpahala. Rugi apa rugi? Ya rugi. Tidak berpahala kok tidak rugi. Tidak berpahala itu rugi. Amalannya ringan, nggak berat. Jadi makruh. Menurut Al-Imam An-Nawawi. Kalau seseorang tidak menjilati sisa makanan setelah makan, dan sunnah menjilati jari-jari, menjilati nampan, serta memakan makanan yang terjatuh setelah kotorannya dibersihkan. Ini sunnah. Menjilati makanan juga bersihkan makanan yang terjatuh kemudian dimakan kalau memungkinkan.
setelah kotorannya dibersihkan. Kemudian makruh membersihkan tangan sebelum dijilati. Demikianlah pembahasan hadis yang ke-6. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.